Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke bab ketiga, lingkungan dan kependudukan, halaman 219 pada bagian subbab mengenai masalah-masalah lingkungan. Nah, kita akan mengerjakan mengenai uji pemahaman ya. Di antaranya nanti ada juga beberapa soal AKM. Ada beberapa penyebab terjadinya pencemaran air, salah satunya kegiatan industri yang menghasilkan berbagai macam limbah organik maupun logam beracun. Cara mengatasi pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah industri. Nah, di sini ada kata kuncinya adalah limbah industri. Nah, mestinya kalau membuang limbah dengan cara sedikit-sedikit, bukan membatasi penggunaan bahan kimia, nggak mungkin menutup semua jenis industri kimia, nggak mungkin mengolah. Nah, ini lebih tepatnya adalah mengolah. 2. Upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Nah, ini konteksnya adalah pemanasan global. Nah, kalau pemanasan global itu kan hubungannya dengan udara ya. Nah, berarti kita bisa memilihnya adalah mengurangi pembakaran sampah, ini berpengaruh terhadap udara. Menjaga kelestarian hutan dan ruang terbuka hijau. Hutan dan tumbuhan hijau itu berfungsi untuk menghasilkan oksigen, ini berkaitan dengan udara juga. Kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, ini juga berkaitan dengan udara. Jadi yang benar adalah 1, 2, 3, yang A. 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan air laut dan pantai. Di sini, upaya yang dilakukan untuk melestarikan air laut dan juga pantai adalah melarang menangkap ikan dengan pukat dan bahan peledak. Nah, ini jelas ya, mudah sekali. Udah kelihatan. Ini soal hiburan ini termasuknya. Lanjut untuk nomor ke-4 dan 5, kita disodorkan sebuah permasalahan ini. Sebuah teks, artikel, dan termasuk jenis soal AKM di sini. Di sini kerusakan das akibat perubahan penggunaan lahan. Silahkan kalian baca sendiri ya. Mengenai teksnya, kita fokus di bagian, nah ini dia. Sebentar, saya fokuskan ke yang sebelah kiri aja. Nah, perubahan penggunaan lahan dan penerapan agroteknologi yang tidak cocok pun dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas air yang mengalir ke bagian hilir. Kerusakan das dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, kita lihat di sini. Berdasarkan stimulus tersebut, jodohkan pernyataan yang ada di sebelah kiri dengan jawaban yang ada di sebelah kanan dengan tepat. Ini perlu diperhatikan ya mengenai perbedaan kolomnya ini. Ini total das, ini luasannya. Das yang dipulihkan, jumlah dasnya berapa. Kemudian ini luasannya. Das yang dipertahankan, ini jumlah dasnya, ini luasannya juga. Ya. Nah, oke, yang pertama, region dengan jumlah total region. Berarti daerah ya. Dengan jumlah total das terkecil. Jumlah total das terkecil. Total das, berarti yang ini ya. Terkecil adalah, kita lihat di sini. Yang paling kecil adalah, nah, Kalimantan ternyata. Ya, 980. Lanjut yang kedua. Region dengan jumlah das yang dipulihkan terbesar. Das yang dipulihkan jumlah ya, ini fokusnya adalah, kita lihat yang terbesar adalah di antara ini ya, Sulawesi, yaitu 721. Lanjut, region dengan luas total das terkecil. Region dengan luas total das terkecil. Jumlah total region dengan luas total das terkecil. Nah, kita bisa lihat di sini luas total das, luas tapi. Nah, berarti kita ambil pada kolom yang ini. Yang paling kecil siapa? 7.700 dengan 7.173. Nah, tentunya yang paling kecil adalah ini. Ya kan? Kemudian, region siapa ini? Bali dan Nusa. Bali dan Nusa Tenggara mestinya. Kemudian region dengan jumlah das yang dipulihkan terkecil. Yang dipulihkan total yang terkecil adalah, nah ini dia, Papua dan Papua Barat. Lanjut. Region dengan jumlah das yang dipertahankan terbesar.
jumlah das yang dipertahankan yang terbesar itu adalah yang dipertahankan ya. Yang terbesar adalah ini jumlah das yang dipertahankan. Yang terbesar adalah ini nih. 3171. Siapa? Sumatera. Nah, selesai. Lanjut nomor 5. Berdasarkan stimulus tersebut, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan daerah aliran sungai? Nah, kerusakan das atau daerah aliran sungai itu umumnya adalah berupa pendangkalan. Jadi misalkan ini aliran sungai ya. Nah, ini sungai. Ini adalah hulu. Kemudian ini adalah hilir. Nah, yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak kerusakan biasanya, kerusakannya itu di daerah ini ya, daerah muara. Muara itu adalah tempat pertemuan antara sungai dengan pantai atau dengan laut ya. Itu dinamakan muara. Itu biasanya ada banyak sekali pendangkalan. Ya. Banyak sekali pendangkalan. Pendangkalannya itu berasal dari mana? Dari tanah yang terbawa oleh aliran air dari hulu sampai ke hilir. Kemudian berkumpul mengendap di bagian muara ini. Nah, ini yang menyebabkan kerusakan das. Nah, biasanya untuk mengurangi dampak kerusakan das itu adalah melakukan giat penanaman pohon di sepanjang aliran sungai. Di sepanjang itu maksudnya bukan di tengah-tengah sungai, tapi di kiri kanan pinggiran sungai. Dimulai dari hulu. Nah, itu untuk mencegah kerusakan das. Kemudian tindakan selanjutnya adalah melarang pembuangan sampah. Apapun jenis sampahnya itu nanti akan mencemari aliran sungai. Nanti kalau aliran sungainya terganggu itu akan mampet. Kalau misalkan katakanlah di sini mampet. Nah, itu nanti biasanya yang akan menyebabkan banjir. Biasanya kalau sepanjang aliran sungai itu kan dibagi nanti ada dam-dam ya di sini. Dam itu maksudnya bendungan-bendungan penahan air biar air itu tidak langsung lekas turun ke bawah sampai ke muara, tapi ditahan dulu. Ditahan di sini untuk kemudian disalurkan ke irigasi pertanian seperti itu. Nah, manakala sampahnya larut ke sini, mengumpul di sini, kemudian tidak bisa mengalir ke sini, kan otomatis daerah ini banjir semua. Ya kan? Nah, seperti itulah ilustrasi bagaimana kita bisa mengurangi ya kerusakan daerah aliran sungai. Terus juga usaha lain itu bisa dilakukan dengan cara mempertahankan kelestarian hutan. Jadi hutannya tetap dijaga asri, jangan asal tebang ya. Itu nanti bisa digunakan sebagai tempat menyimpan cadangan air. Itu juga salah satu cara bagaimana untuk menjaga daerah aliran sungai. Gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.